Shalom, selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, izinkanlah kami petani sawit Papua Barat, khususnya petani sawit dari Kabupaten Manokwari, menyampaikan salam hormat dan semoga Bapak Presiden dan Wakil Presiden selalu dalam keadaan sehat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Amin. Kami masyarakat Papua Barat sangat terharu dan bangga dengan kinerja Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam membangun negara ini, terkhusus pada 8 tahun terakhir. Kami melihat keberhasilan pembangunan tersebut seperti di Pulau Jawa, dan kami masyarakat Papua turut serta bangga hati atas capaian keberhasilan pembangunan selama Bapak Presiden dan Wakil Presiden memimpin negeri ini. Namun, hal yang berbeda kami alami di Papua Barat, terkhusus di Kabupaten Manokwari. Kami petani sawit di Kabupaten Manokwari sudah melaporkan kondisi kami dari mulai ke Bapak Bupati, Gubernur, Menteri, Dirjen Perkebunan, Direktur yang menangani sawit, dan ke BPDPKS. Kondisi kami saat ini sangat memprihatinkan karena sudah 2 bulan terakhir kami tidak bisa lagi menjual hasil panen TBS kami karena satu-satunya PKS di Kabupaten Manokwari ludes terbakar sekitar 2 bulan lalu. Sebenarnya kejadian seperti ini sudah kami antisipasi sejak tahun 2020 lalu melalui pengajuan permohonan pembangunan PKS ke BPDPKS melalui Dirjen Perkebunan yang akan menampung hasil panen kebun PSR dan kebun masyarakat sekitarnya. Pengajuan ini kami sampaikan atas nama Kelembagaan Koperasi Arfak Sejahtera yang berlokasi di Distrik Pravi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Koperasi selaku lembaga pekebun yang memiliki anggota 4.000 pekebun dengan luas lahan seluas 9.400 hektar. Dari luasan tersebut sudah berhasil ikut program PSR tahap 1 sampai tahap 6 yang luas kebun PSR yang sudah berhasil adalah 2.366 hektar. Luas lahan perkebunan koperasi Arfak Sejahtera tersebut dulunya adalah plasma PTPN, namun di tahun 1980-an dan saat ini luas 9.400 hektar tersebut berada di bawah koperasi Arfak Sejahtera. Namun ada 2.300 hektar lahan sudah bersertifikat dari tahun 1985, tapi di tahun 2014 ditetapkan sebagai kawasan hutan. Saat Bapak Wakil Presiden juga Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua BP3OKP melakukan kunjungan kerja ke Papua Barat tanggal 15 Juli 2023 yang lalu, telah berkenan melakukan peninjauan kebun PSR dan sekaligus menyerahkan persetujuan pendirian PKS di lokasi kebun PSR. Saat Bapak Wakil Presiden menyampaikan pidato pengarahan pada acara tersebut, hati kami petani sawit sangat bahagia dan bersyukur karena Bapak Wakil Presiden memerintahkan langsung kepada Kementerian Pertanian dan BPDPKS supaya membangun PKS di Kabupaten Manokwari dipercepat darurat atau pembangunan pabrik sawit koperasi petani. Apalagi Wakil Presiden sudah mengetahui bahwa satu-satunya PKS di Kabupaten Manokwari bahkan terbakar ludes milik Medco. Persis 4 hari menjelang kunjungan Wapres ke kebun PSR. Selama masa penantian ini, kami petani sawit di Manokwari banyak mengalami kesusahan, mulai dari harga pembelian TBS oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan hasil penetapan harga TBS oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat, seiring rusaknya PKS PT Medco dan kendala lainnya yang terkait ke harga TBS. Kendala kami tadi semakin menjadi-jadi pasca terbakarnya PKS PT Medco. Kami tidak tahu lagi mau kemana menjual TBS kami. Jika ada pilihan PKS lain, pasti kami akan pilih sekalipun margin yang kami terima sangat tipis. Jika kami memilih menjual ke PKS di Sorong, tentu ini suatu kekonyolan karena jarak yang hampir 20 jam dari kebun koperasi Arfak Sejahtera yang mengakibatkan ongkos transportasi sangat besar dan praktis
malah tekor atau rugi. Akibatnya sudah 2 bulan ini kami sama sekali tidak lagi memanen kebun sawit kami, membiarkan membusuk, dan kebun sawit kami pun sudah terawat lagi. Seperti contoh kasus di siang hari ini kita berada yang di kiri kanan jalan yang kebunnya sudah tidak bisa terurus. Menurut data koperasi kami, sebelumnya hasil panen tiap bulan mencapai 1000 ton sampai 1300 ton, di mana jika dikalkulasikan ke harga TBS rata-rata 1.200, maka kami kehilangan penjualan TBS per bulannya 1,2 sampai 1,5 M per bulannya. Praktis 4.000 kakak anggota koperasi tidak ada lagi pemasukan untuk membiayai hidup anak istri. Total hasil panen ini belum dimasukkan dari petani sawit swadaya yang ada di seputaran Kabupaten Manokwari yang total luasannya mencapai 15.000 hektar, termasuk kebun koperasi Arfak Sejahtera. Memang sangat miris Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden. Untuk itulah terpaksa kami membuat video ini supaya kiranya bisa sampai ke Bapak tentang kondisi kami saat ini. Kami petani sawit di Kabupaten Manokwari terkhusus koperasi Arfak Sejahtera tidak bermaksud dimanjakan atau dianak emaskan melalui PKS dari dana BPD PKS. Tetapi kami memang saat ini tidak berdaya sama sekali. Andai Bapak Presiden dan Wakil Presiden bisa memberikan jaminan ke bank dengan anggunan kebun sawit kami seluas 9.400 hektar yang jika ditaksir nilainya sudah mencapai 705 miliar untuk bisa kami meminjamkan uang ke bank, mungkin kami tidak akan berharap ke dana BPD PKS. Faktanya Pak Presiden dan Wakil Presiden bahwa untuk membantu biaya perawatan kebun sawit PSR tahap 1 sampai 6 yang luasnya 2.366,46 hektar, bank yang kami mohon, Bank Papua, untuk memberikan kami kredit saja menolak permohonan kami dengan alasan bahwa tidak ada PKS yang akan menampung hasil panen TBS kebun PSR. Surat tersebut tertanggal 4 September 2023. Secara analisa bisnis, bank memang hal tersebut termasuk akal. Namun apakah kami, masyarakat Papua, tidak ada afirmatif untuk dalam kondisi kami saat ini? Padahal Wakil Presiden sudah mengatakan kepada Menteri Pertanian, Direktur Tanaman Sawit dan Palma yang hadir pada saat itu, dan kepada BPD PKS sudah langsung mengatakan darurat dan segera mempercepat pembangunan PKS di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Tapi sama sekali tidak mendapat respon sebagaimana istilah darurat tadi Pak Presiden dan Wapres, karena sama sekali tidak ada tanda-tanda percepatan dengan istilah darurat. Pembangunan PKS tadi dari kementerian atau lembaga terkait, maka kami membuat video terbuka ini. Hanya dengan ini kami berharap nasib kami petani sawit dapat berubah melalui perhatian khususnya dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Untuk itu Bapak Presiden dan Wakil Presiden, kami sangat berharap supaya segera Bapak memerintahkan kembali Kementerian Pertanian dan BPD PKS supaya mengerti arti darurat tentang kondisi kami saat ini. Kemiskinan, keterbelakangan, dan stunting yang identik dengan kami di Papua akan menjadi semakin parah karena praktis memicu ekonomi keluarga kami di Kabupaten Manokwari khususnya adalah hulu hilir sawit. Dan saat ini baik hulu maupun hilirnya sudah tidak ada lagi harapan kami karena PKS terbakar hilir sehingga sektor hulu pun berdampak tidak memanen TBS-nya. Demikian Pak Presiden dan Wakil Presiden, terima kasih. Salam hormat kami dari petani Papua Barat, Manokwari.